Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Aurelia Farmadani, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya berasal dari kelas 6B NPM 191100062, program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Jadi komunikasi sendiri di sini adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Nah, cara-cara seperti ini itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, berikutnya ada pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Komunikasi dalam kepemimpinan sangatlah penting karena komunikasi adalah fungsi kepemimpinan inti bagi para pemimpin. Sehingga untuk memenuhi fungsi kepemimpinan dengan baik, para pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik pula. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang efektif ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Setiap pemimpin perlu menjadi komunikator yang terampil dan efektif karena mereka akan berinteraksi dengan banyak orang di luar organisasi ataupun perusahaan. Bukan hanya dengan para karyawan mereka saja, setiap harinya pemimpin akan berinteraksi dengan banyak orang dari tingkatan organisasi yang berbeda-beda, entah itu pada komunitas dan kelompok yang berskala lokal, nasional maupun internasional. Berikutnya terdapat komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, 1. Lakukan proses komunikasi tanpa henti. Komunikasi adalah solusi dan pencegahan yang tepat dalam sebuah kesalahpahaman. Maksudnya, jika kita memiliki proses komunikasi yang berjalan dengan tepat dan dijalani secara berkala, maka kesalahpahaman akan dapat diminimalisir. Nah, yang kedua, coba untuk mendengarkan dan mendorong masukan dari orang lain. Leadership kepemimpinan itu bukan hanya tentang sendiri-sendiri, namun itu berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Salah satu fakta utama komunikasi bagi para pemimpin yang sudah kita bahas di atas adalah pimpinan harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Yang ketiga, berkomunikasi dengan memberikan ilustrasi melalui cerita. Ilustrasi melalui cerita adalah salah satu cara komunikasi yang sangat efektif untuk diterapkan oleh semua orang, terutama para pemimpin. Misalnya, jika kita dapat menceritakan visi, misi, dan tujuan perusahaan kita melalui ilustrasi cerita yang menarik, sehingga para pendengar dapat menghayati cerita tersebut dan benar-benar memasukkannya ke dalam pikiran mereka. Dengan cara seperti itu, para pemimpin akan lebih mudah untuk memotivasi para karyawannya melalui ilustrasi cerita yang dapat mengobarkan semangat mereka. Yang keempat, sederhanakan pesan dan sampaikan secara langsung. Komunikasi yang efektif menurut para pemimpin yaitu untuk menyederhanakan pesan atau informasi yang ingin disampaikan, sehingga tidak terkesan berlibat-libat. Dan selain itu, berkomunikasi secara efektif juga menuntut para pimpinan agar menyampaikan pesan secara langsung. Berikut adalah komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Yang pertama, pesan sulit dimengerti. Pesan yang berlibat-libat dan memutar-mutar tanpa ada gagasan inti jelas membuat komunikasi sulit memahami pesan yang disampaikan. Sehingga penggunaan bahasa efektif dan efisien diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan komunikasi. Yang kedua, persepsi negatif. Persepsi negatif komunikan terhadap komunikator juga mempengaruhi berhasilnya tidaknya penyampaian pesan. Dengan membangun image positif komunikator, menjalin hubungan baik dengan komunikan akan menjadi adanya persepsi negatif. Berikutnya, pemimpin yang tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri secara tidak langsung akan membuat komunikan menjadi tidak betah mendengarkan pesan yang ingin disampaikan, sehingga pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan yang menyebabkan kegagalan komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa tidak sama. Penggunaan bahasa yang tidak sama jelas menjadi penyebab kegagalan komunikasi. Sebenarnya tidak perlu bahasa yang tidak sama, dialek atau logat yang berbeda juga menjadikan makna yang diterima menjadi berbeda. Berikutnya terdapat 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atau organisasi atau perusahaan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya.
Dan yang kedua, gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Dan yang ketiga, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pimpinan memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya perilaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan mengedepankan pesan. Yang kelima, yaitu gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin bersedia menemukan keinginannya dalam memberi perintah dan mengatur karyawannya. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.